Oke, mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu, Bapak di situ bisa di rename nama open ya, biar pada kenal ya. Perkenalkan, saya Rensi dari Cakap, ada rekan saya di situ Yudi. Iya. Oke, mungkin bisa biar bisa saling kenal nih Pak. Kami work from home Pak, masih dari rumah, bekerja dari rumah. Iya. Iya. Ini dari Bakti Mas Iksan sudah ada belum ya? Belum ada ya? Sudah ada Mas Iksan. Oh, udah ada. Oke. Pak Sarino, baik. Pak Sarino, bisa dengar suara saya Pak? Oke, mungkin yang lainnya akan saya izin kami mute terlebih dahulu untuk beberapa peserta. Baik, selamat siang Bapak. Terima kasih untuk waktunya dan juga atas permintaan dari Bakti Korino. Perkenalkan, kami dari tim Cakap dengan saya Rensi sebagai Kepala Divisi Pemasaran dan juga Government Relation, lalu Yudi yang pegang untuk Government Relation juga di Cakap. Jadi ini terkait dengan rencana atau pelatihan dan asing melalui platform digital. Nah, mungkin di sini kita bisa sekilas akan berikan gambaran terlebih dahulu sebenarnya pelatihan dan pembelajaran bahasa asing ini itu seperti apa yang ingin kita kerjasamakan dengan bapak-bapak di daerah atau di lokasi-lokasi setempat yang sudah dipilih gitu ya. Mungkin Yudi bisa bantu coba presentasikan tentang program kita ini. Oke, selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan kembali Yudi. Saya in charge Cakap. Namanya Cakap untuk Bangsa. Saya dari tadi tuh casinya, kalau kerjanya seperti apa ini? Ya. Mohon maaf, mohon izin untuk yang lain kami mute terlebih dahulu Bapak biar waktunya bisa efektif, jadi kita bisa langsung mendengarkan paparan terlebih dahulu dari teman saya Yudi. Silakan. Baik. Nah jadi sebenarnya kami berangkat dari concern kami terkait human resource development atau pengembangan sumber daya manusia yang ada di wilayah di Indonesia seperti itu. Nah kami mengkaitkan pengembangan sumber daya manusia ini dengan konteks Nah jadi kami untuk menjadi salah satu mitra dalam mengimplementasikan program digital di beberapa lokasi yang mungkin sudah ada representatifnya saat ini seperti itu. Jadi untuk lokasinya sendiri kami sudah tentukan bersama Bakti, sudah kami sepakati ada 5 titik seperti itu, ada di Likupang. Mungkin representatif ada yang dari Likupang, Bapak-bapak, mohon maaf. Ada yang dari Likupang? Ini Bapak-bapak bisa mendengar suara saya kah? Bisa. Ini dari Kupang. sarjana kok seperti tidak masuk, semakin berkurang. Mana tandanya juga ada charger? Ada. Jadi kalau pas mau apa nanti ini apa sekarang?
mau kita klik itu. Kalau kita mau bicara nanti. Ini udah. Oh, ya. Oke, mungkin Bapak masih ada kendala dengan ini kali ya. Kau mau dengar suaranya? Jadi Oke, dan coba. halo. Oke, Bapak dari Dinas Kominfo Danau Toba sudah Iya. bisa mendengar suara saya, Pak? Iya, saya dengar. Saya bagus suaranya, saya dengar. Siap. Oke. Mohon izin untuk melanjutkan Bapak-Bapak ya. Lanjut, Iya. lanjut. Nah, jadi kemarin setelah kami berdiskusi dan bakti mengenai titik-titik lokasi, implementasi seperti itu, kami sudah sepakatin 5 desa yang akan kami kerjasamakan seperti itu. Ada di Desa Mertak Kecamatan Pujut, di Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Kampung Lancang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Bahoy. Sebenarnya tidak terbatas hanya Bahoy saja, seperti itu mungkin beberapa wilayah lain yang tetangganya Bahoy yang juga sama-sama merupakan desa wisata itu bisa dilibatkan. Kemudian Desa Gentong Nihuta. Iya, Kabupaten Toba. Nah ini mungkin di desanya Pak. Iya, Kabupaten Toba, siap. Dan ada juga Desa Dayama ini di Rotendao. Mungkin Bapak Dinas Kominfo atau Dinas Kabupaten Rotendao boleh tunjuk tangan, Pak. Adakah hadir di sini? Ada perwakilan dari Rotendao, Bapak-Bapak? Sepertinya belum ada, mungkin kita bisa lanjut aja dengan yang sudah hadir di sini. Oke, siap. Siap, kita lanjut ke slide berikutnya. Mungkin bisa disamarai 5 lokasi yang kita sasar ini. Saat ini perwakilan dari Kadis Kominfo yang sudah hadir berarti dari Danau Toba. Lalu Ya. Pak Sunarno, mohon maaf, Bapak mewakili dari mana, Pak? Itu Lombok Tengah, Mertak, Wujud. Lombok Tengah ya, Wujud ya, Mertak ya. Baik. Lalu Pak Agung? Sama staf saya. Oh, baik, tim Bapak Sunarno ya. Ya. Oke. Baik, berarti dari yang baru ada 2 ya, dari Toba dan juga Wujud Mertak yang sudah hadir pada siang hari ini. Untuk Rotendao, lalu Labuan Bajo dan belum ada ya, Rotendao dan mana tuh, Likupang. Oke. Oke, berarti ini lanjut untuk langsung ke rekomendasi atau gimana, Yud? Kita ke NTB dulu ya. Mungkin ke pertanyaan dulu kali ya, mungkin. Boleh langsung ke sesi pertanyaan mungkin? Atau ke sini dulu boleh nggak tujuannya, Yud? Oke, boleh. Nah, jadi Bapak-Bapak perlu kami sampaikan bahwa tujuan dari program yang ingin kami implementasikan di beberapa titik itu adalah tentunya kita ingin melakukan sebuah pemberdayaan terhadap masyarakat, khususnya para pelaku pariwisata, seperti misalkan pemandu pariwisata, kemudian pengelola homestay, ataupun orang-orang yang memang bergerak di bidang pariwisata seperti itu. Nah, kemudian kami juga percaya bahwa dengan adanya program implementasi pengembangan kapasitas itu akan bisa meningkatkan produktivitas. Karena kemarin pun kami sudah sempat melakukan beberapa riset-riset kecil, khususnya kami
pada Bapak Sunarno, pada Bapak Lalu bahwa kami kemarin di Mertak pernah melakukan sebuah riset kecil di mana riset tersebut diikuti oleh anggota komunitas Tunak Besopok. Nah, jadi menurut tersebut bahwa dari 91 peserta hanya 3 orang yang bisa berbahasa Inggris aktif seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang ada kebutuhan, ada urgensi untuk melakukan pelatihan bahasa Inggris di sana seperti itu. Nah, kemudian mengenai kesinambungan dan keadilan mungkin boleh kita skip. Oke. Ya, mungkin kita bisa langsung ke rekomendasi atau usulan yang sudah kita buat untuk program digital English Club ini dari yang sudah hadir pada saat ini ya. Untuk Nusa Tenggara Barat kan sudah ada tim Pak Sunarno, jadi mungkin ini kita bisa cerita sedikit baik tentang rekomendasi usulan target Lombok Tengah NTB. Silakan Yudi. Siap. Nah, ini saya yakin pasti Bapak Sunarno maupun Bapak Lalu Agung pasti sudah mengenal TWA Gunung Tunak seperti itu. Nah, jadi kemarin maksudnya menyambung dari penjelasan saya sebelumnya bahwa kami pernah berdiskusi dengan salah satu masyarakat lokal yang berasal dari Desa Mertak seperti itu. Jadi ternyata di sana itu Pak itu adalah kayak semacam gerbangnya atau lalu lalangnya wisatawan asing seperti itu. Katanya sih Pak karena ke Gunung Tunak juga seperti itu. Jadi ternyata Gunung Tunak itu khususnya Desa Mertak itu adalah pintu gerbang untuk menuju ke 7 pantai yang ada di Lombok Tengah seperti itu. Mohon dikoreksi Bapak Sunarno dan Bapak Agung kalau seandainya informasi tersebut salah seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya setelah tim bakti ternyata di-approve untuk melakukan implementasi di Desa Mertak seperti itu. Oke, lanjut ya. Atau mungkin boleh ditanggapi dulu oleh Pak Sunarno sama Pak Agung mungkin kalau ada yang ingin ditanggapi dari penjelasan saya sebelumnya. Iya. Berarti ini nanti melibatkan dinas pariwisata kan ya? Sebenarnya begini Pak, kalau yang ingin kita libatkan itu tuh terutama dari sisi penerima manfaat program ini. Oh, gitu. Nah, dari sisi penerima manfaat itu bisa dari komunitas startup lokal setempat atau dari beberapa pelaku pariwisata di daerah-daerah yang kita target seperti itu. Iya. Dan mungkin bisa cerita summarize yang sebelumnya atau bisa kita bikin. Nanti kita bisa bagikan semacam Google Form. Di situ udah ada klasifikasi dan syarat dan ketentuan untuk calon peserta ini mendaftar. Ya. Dari yang beberapa nanti terdaftar, itu nanti akan kasih bersama dengan Bakti, mana-mana saja yang eligible dan bisa mendapatkan program ini, Pak. Siap. Gitu. Lanjut aja Mbak. Baik. Lanjut, Cuk. Jadi sebetulnya sudah dibahas juga mengenai ini, mungkin bisa lanjut ke sini. Ini Lekupang. Nah, jadi ini sekedar informasi Bapak Ibu. Likupang gimana mau dibahas di sini? Ada representatifnya Pak dari Likupang? Likupang sudah ada yang hadir di sini sebagai representatifnya? Sepertinya belum ada sih. Oke, mungkin kita bisa ke Toba dulu. Ya Bu. Ya, baik. Mohon izin Pak, dengan Bapak siapa? Maaf. Halo Hartono. Baik, Pak Hartono ya. Silakan Yudi mungkin bisa summarize sedikit tentang usulan di Lintong Nihuta Toba Samosir. Terima kasih Bu. Sebenarnya kan desa wisata kita di Kabupaten Toba itu kan ada 12. Salah satu inilah Lintong Nihuta ini. Jadi sesuai dengan surat yang masuk ke kami bahwa ada
dua kegiatan nanti atau dua jenis kegiatan. Yang pertama kan semacam pelatihan bahasa Inggris. Ya. Kemudian ada pelatihan IT bagi pelaku-pelaku UMKM. Secara khusus untuk pelatihan bahasa Inggris, hari Sabtu itu saya sudah diskusi langsung dengan camat Kecamatan Campahan itu dan dengan Kepala Desa Litong Nihuta ini. Jadi kami sudah sampaikan, mereka sangat menyambutnya dengan baik dan mereka sangat berterima kasih ada program ini yang dari Bakti. Jadi saya sudah sampaikan supaya Kepala Desa menyampaikan nama-nama mereka nanti yang mau kita usulkan untuk peserta dari pelatihan kedua bidang tersebut. Sesuai dengan informasi yang sampai ke kita, kan tanggal 5 nanti itu kita sampaikan Bu, atau tepatnya besok hari. Jadi saya sudah sampaikan, paling lambat sore hari ini atau paling lambatlah besok pagi, nama-nama yang mau kita usulkan itu sudah masuk, mudah-mudahan besok siang hari sudah bisa kami sampaikan ke Bakti sesuai dengan surat ini. Kemudian Bu, memang di tempat-tempat lain juga kami merasakan terutama ini pemahaman bahasa Inggris ini masih sangat minim. Sehingga ini merupakan kegiatan yang sangat tepat secara khusus nanti ketika ada wisatawan asing, mereka ini nanti akan bisa menjadi guide untuk bisa memberikan informasi sekaitan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Toba. Jadi kami sangat menyambut baik Bu program ini dan kami akan ikuti pelatihan ini semaksimal mungkin. Itulah mungkin dulu yang bisa saya sampaikan Ibu Rensi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, saya pikir tidak ada masalah. Berarti kita tinggal menunggu untuk daftar nama yang sudah diusulkan oleh camat. Karena begini Pak, kalau sesuai kerja, kenapa kami pun juga lebih menghendaki untuk ini ada lokal komunitas setempat. Karena jika nanti memang pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, kami pun juga ada agenda untuk berkunjung ke sana Pak, untuk monitoring evaluasi program. Nah, makanya kami sangat-sangat istilahnya berharap jika memang yang kita bantu untuk di skill up itu adalah memang lokal tersebut gitu. Ya, mungkin kalau tidak perlu satu desa, yang penting satu kecamatan pun juga masih nggak masalah ya Yud, harusnya ya. Yud. Iya sih. Kalau satu kecamatan mungkin terlalu luas mungkin ya, satu desa mungkin dulu ya Pak ya. Iya. Ya. Tapi pesertanya nanti mungkin dari beberapa desa bisa di kampung Iya boleh Pak. Jadi beberapa boleh, desa yang memang sebagai penyangga daerah tersebut sih Pak, lokasi. Iya. Itu kalau nggak salah ada Pakodian ya Pak ya? Ada Pakodian, ada Meak, ada pokoknya di sekitar situ ada beberapa titik sih sebenarnya sangat bagus untuk kita jadikan menjadi objek wisata begitu. Oke, baik. Nah, mungkin ekosistem yang bisa disasar, beberapa kita bisa berikan usulan itu. Satu adalah pemandu wisata, sudah pasti itu masuk ke daftar, betul. Yang kedua, mereka itu pelaku homestay atau bahkan pemilik restoran yang memang mau belajar, karena yang kita lihat ini adalah komitmen Pak. Ini kan duit negara ya, jadi jangan sampai itu semuanya sia-sia juga. Kalau satu orang yang sudah ditunjuk, itu memang dia harus komitmen untuk menyelesaikan pelatihan yang kita berikan ini. Kita sepakati bersama sih Pak, begitu. Iya Bu, iya. Oke. Ada lagi Yudi yang mau disampaikan untuk terkait profile background? Juga adalah peserta ini bisa mempromosikan wilayahnya masing-masing seperti itu. Ya. Kami sedang rancang skema untuk membuat video project di akhir pembelajaran. Jadi harapannya peserta-peserta ini nanti bisa benar-benar mendokumentasikan keunggulan-keunggulan atau keunikan-keunikan yang ada di lokasi-lokasi yang targetkan seperti itu. Betul.
Mungkin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Pak atau disampaikan dari Pak Sarino, mungkin ingin menambahkan, monggo silakan Pak. Mungkin sambil Di menunggu. refresh, Ya, bisa coba di refresh lagi Pak Sarino, ini nggak terdengar. Saya ingin dengar tanggapan dari Lombok NTB Pak. Iya. Monggo silakan Pak. Terima kasih Mbak Rensi. Ya. Saya ingin mempertegas aja Halo, udah sih. kedengeran ya? Ini usulan hari Selasa ya, tanggal 5 Mei ya, berakhir. Iya, betul Pak. Selasa. Diharapkan sih 5 Mei Pak, tapi apakah itu bisa di-extend atau jika Bapak memerlukan untuk waktu lebih panjang lagi, makanya kita sepakatin aja di sini dengan Pak Sarino dan Mas Iksan ini, jika dari tim di lapangan masih perlu waktu yang sedikit panjang, mungkin kita bisa consider extend sih Pak. Misalnya Rebu. Mbak Rensi, halo Mbak Rensi. Iya, ya Mas. Halo. Iya, ya, monggo Pak. Bisa dengar ya? Masuk Pak. Bisa, Oke. bisa. Oke. Ya. Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya saya potong. Terima kasih Pak Sunarno dari Lombok Tengah dan Pak Lalu ya dari Tentoba. Iya Pak. Ya. Jadi tadinya saya pengennya mau mengawali ini, tapi unmute kelihatannya, makanya sekarang udah mungkin jelas. Jadi gini Pak, kita memang minta, kita bersurat kepada Dinas Kominfo itu untuk membantu mensosialisasikan kegiatan ini kepada dinas terkait Pak. Karena di sini ada Disperindak itu terkait UKM sama Dinas Pariwisata terkait dengan pariwisata. Inisiasi kegiatan ini adalah inisiasi dari Bakti Kominfo. Artinya apa? Ketika kegiatan ini dinilai berhasil, itu kita sebetulnya pengen dinas-dinas terkait itu menindaklanjuti dengan melakukan pengelolaan dan pembinaan lanjutan Pak. Atau mereplikasi ini memang kalau itu dianggap berhasil. Seperti itu Pak. Jadi peran Kominfo itu sebetulnya intinya adalah penyediaan akses internet. Untuk mengoptimalkan akses internet yang telah dibangun oleh Bakti maupun oleh provider, kita berinisiasi kegiatan ini. Itu awalnya seperti itu Pak. Jadi di sini ada memang kegiatan pelatihan bahasa Inggris itu nantinya oleh Cakap, dan pelatihan pendampingan UMKM itu nanti dari tempatnya Pak Eka. Untuk pembukaan ini saya minta dari Mbak Rensi, dari tim Cakap sudah mempresentasikan secara singkat. Nanti juga Pak Eka juga saya minta untuk mempresentasikan secara singkat kegiatan seperti apa. Supaya nanti bapak-bapak dari dinas ini dapat gambaran bagaimana dia menyampaikan ke dinas-dinas terkait. Terkait ini memang tidak kalau memang Bapak kesulitan, tapi kelihatannya nggak kesulitan ya mengusulkan peserta, umpamanya dari Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata punya data sadar wisata atau kelompok Pokdar wisata semacamnya, nanti monggo mawon diolah di Dinas Pariwisata. Nanti datanya Bapak dikumpulkan ke Dinas Kominfo Pak. Nah, begitu juga yang UMKM mungkin Disperindak setempat punya data UMKM ini ABCD, nanti diserahkan ke Dinas Kominfo. Nanti satu pintu aja Dinas Kominfo sampaikan ke Bakti. Iya. Nah, nanti biar tim Cakap maupun tim tempat Pak Eka selaku UMKM nanti yang melakukan kurasi Pak. Seperti itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Sarino penjelasannya. Tadi mungkin concernnya Pak Sunarno, beliau menganggap apakah besok ini benar-benar datanya harus sudah dikumpulkan atau masih ada tenggang waktu lagi. Kalau dari sisi kami, Cakap, kami nggak masalah Pak. 1 minggu ini untuk istilahnya mengumpulkan data, lalu proses kurasi kita kebut juga sih nanti. Terkait masukan dari Pak Sunarno terkait usulan nanti batasnya kapan,
mungkin lebih baik fleksibel aja Mbak Renzi maupun Pak Eka, mungkin 2-3 hari kita tunggu sambil jalan prosesnya. Karena biasanya kalau di deadline tanggal 5 masuk, biasanya pasti ada memang kita juga berkirim suratnya agak mepet, makanya mungkin dikasih waktu 2-3 hari biar dapat koordinasi dengan dinas-dinas terkait ya Mbak. Yes, betul Pak, setuju. Kalau enggak nih mesti silat nih kayaknya Pak Sunarno nanti di lapangan ya Pak, butuh waktu ya. Iya, ini kebetulan juga akses sekarang terbatas kan. Iya, betul. Baik, mungkin Yudi bisa info untuk bisa lebih efektifnya data-data itu apa saja ya. Bapak-bapak ini mau izin menang. Terus itu Mbak tadi katanya ada Google Form untuk Betul. Nah, jadi maksudnya di situ. Yud, suaranya putus-putus ya? Betul. Ini yang kebetulan mau Oke. Google Form untuk pendaftaran. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan Google Form tersebut, Pak. Ya. Nah, jadi kami nanti akan siapkan untuk skema pendaftaran itu secara online. Jadi nanti Pak Hartono maupun Pak Sunarno nanti tidak usah benar-benar mengumpulkan atau mungkin mendata orang-orang yang ingin bergabung secara secara menyebarluaskan link yang sudah kami susun berikut dengan kriteria-kriteria yang sudah kami sepakatin. Maksudnya kami dan Bakti seperti itu. Jadi biar nanti para peserta juga yang mau mendaftar itu kalau memang mereka lulus kualifikasi, jadi itu akan terlihat secara transparan gitu. Ini kenapa tidak masuk? Oh, mungkin tidak melampirkan misalkan bukti yang kuat seperti itu. Bukti yang menunjukkan bahwa mereka ini terlibat dalam komunitas ya kayak kelompok sadar wisata ataupun sebagai tour guide dan sebagainya seperti itu. Jadi kembali lagi program ini akan jatuhnya sangat transparan dan kita akan coba langsung implementasi sistem digital pada saat pendaftaran gitu. Jadi dari mulai pendaftaran juga memang sudah secara digital seperti itu. Jadi nanti peserta itu hanya cukup registrasi, hanya cukup mengklik link pendaftaran terus mengisi persyaratan yang harus di gitu. Oke. Ya, saya pikir itu juga lebih efektif, Pak. Gimana Bapak mungkin dari Pak Hartono? Ya, atau bagaimana kami kembali ke Terima kasih Bu dan Pak Yudi. Kita memang di Kabupaten Toba sudah sampaikan kira-kira apa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon-calon peserta. Salah satunya, contohnya Pak, Android-nya harus bisa koneksi internet. Terus kan di surat itu juga harus ada punya mereka laptop. Terus jaringan internet harus bisa di tempat itu. Memang ini agak sedikit kendala Pak dan Ibu Renzi, karena calon-calon kita ini nanti kan belum tentu punya semua perangkat itu. Kemudian juga akses internetnya juga memang kencang yang sekarang sedang kita pakai, karena di sana itu kan masih namanya lah Pak, di desa-desa kan kadang-kadang signal itu nggak kuat sehingga agak sedikit nanti kewalahan memang secara online-nya Pak gitu. Jadi ya kami akan upayakan juga nanti mungkin ada beberapa event-event tertentu nanti atau kegiatan tertentu di kantor camat kami bikin, karena di kantor camat ini nanti secara fasilitasnya juga sudah lebih memadai. Nah, kalau kita bikin nanti secara pribadi-pribadi mereka kita lepas saja mungkin perlahan. Cuman nanti strategi kami Pak untuk menghindari kerumunan itu mungkin bisa kami lakukan nanti secara bertahap. Apakah mungkin 5 orang nanti kami coba diskusi bersama, kira-kira gitu target kami Pak. Oke. Baik. Mungkin itu akan menjadi catatan Pak untuk kami. Jadi di Toba ya, Pak. Iya. Kalau memang tidak memungkinkan masing-masing targetnya itu memiliki Android, kita lihat dulu animo dari beberapa yang nanti masuk ke dalam form tersebut ya.
karena kita juga sedang aware pandemi ini kan Pak, kita juga tidak bisa mengumpulkan orang lebih dari 5 orang atau berkerumun berkumpul, meskipun lamanya pembelajaran ini sekitar berapa menit? 25 atau 50 menit ya? 50 menit. Ya, 50 menit. Begitu Pak. Dan jangan khawatir, ini dari Bakti pun juga sudah memprovide bulannya untuk bisa mendukung kelancaran program kegiatan ini bagi setiap penerima manfaat, Pak. Ya, makasih Bu, makasih ya. Baik. Mohon maaf, ini kalau untuk akses internet dari Bakti itu adalah fokus utama kita, tapi fokus kedua kami itu adalah internet yang terkoneksi dengan operator seluler lain, Pak. Boleh tahu kalau di Toba yang terkuat berarti apa, Pak? Telkomsel kah atau? Telkomsel Ibu Rensi. Telkomsel ya, oke, baik. Pak Sunarno, sama ya Pak ya, Telkomsel ya? Ya. Excel katanya kalau di Martak. Tapi kebanyakan pengguna Excel atau M3 katanya Pak ya, Pak Sunarno. Mohon izin Pak. Iya ya, sama aja. Oke. Siap. Nah, berarti langkah selanjutnya kita akan kirimkan link atau tautan beberapa persyaratan yang bisa disebarluaskan kepada teman-teman calon penerima manfaat di masing-masing lokasi. Dan ini sifatnya open ya Pak. Sebenarnya dari beberapa wilayah tersebut kalau memang mereka masuk ke beberapa persyaratan dan memang memiliki keinginan yang kuat untuk belajar bahasa Inggris, itu kita akan terima gitu. Hanya saja memang kita ada maksimal orang yang memang bisa mendapatkan pelajaran ini Pak. Gitu ya Yud. Mungkin gitu selanjutnya kita akan kirimkan ke link yang sudah grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh Pak Sarino untuk bisa langsung disebarluaskan ke tim di masing-masing lokasi. Oke, mungkin saya... Mbak Rensi. Ya, Halo. Ya. Udah cukup dari cakap Mbak? Apa masih ada yang dini? Dari cakap cukup Pak, monggo silakan dilanjut sama Pak Eka untuk Ya. UMKM. Nih saya stop dulu sharingnya. Ya, Monggo Pak Eka. di unmute dulu Pak, mungkin sebentar saya bantu. Oh dari Pak Eka-nya. Pak Eka lupa di unmute sepertinya. Diklik di mic-nya. Mungkin biasa pakai Zoom. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke. Mungkin untuk program untuk di UKM, saya berikan sedikit sharing ya tentang ininya sebentar. Korbannya nggak muncul aja. Ya. Ini kami berikan Pak skenario sebelum ada wabah COVID, di mana tadinya skenario ini diberikan tidak online, tetapi nanti bagaimana adaptasinya. Jadi pada intinya adalah program ini ditujukan itu untuk pelaku desa wisata
maupun pelaku desa UKM. Kalau kami, kebetulan komunitas kami di Yogyakarta juga bisa mereka yang punya background pelaku desa budaya. Nah, di kegiatan ini nanti kita kegiatannya kalau normal itu biasanya kita akan datang ke lapangan hubungannya untuk menjelaskan mengenai sosialisasi kegiatan dan bagaimana tahapan peserta untuk mengikuti itu dan goalnya atau sasaran yang kita berikan itu ke apa yang mereka akan dapatkan dari itu dan apa yang dicapai. Nah, di program ini nanti beberapa pelatihan yang akan diberikan itu diantaranya nanti mulai dari penyiapan sosial media, pelatihan sosial media, pelatihan pembuatan konten, kesiapan kelengkapan media, konsistensi di publikasi, di samping ada pelatihan dasar mengenai pemahaman bagaimana potensi daripada internet untuk membantu program-program di UKM maupun program-program di desa wisata maupun program-program di desa budaya, ya. Itu nanti yang kita lakukan. Pendampingan kita ini nanti kurang lebih berapa masuk di Kementerian bulan ya? Ya, kurang lebih di program bakti ini 4 bulan, tetapi nanti sampai 6 bulan tetap kita melakukan pendampingan yang sifatnya secara online, yaitu mulai dari bagaimana strategi pemasaran, manajemen konten, kegiatan pemasaran online, monitoring evaluasi sampai pada aspek order. Nah, biasanya ini pengalaman di Lombok itu nanti kita melihat dari aspek lokasi, tapi karena ini enggak dikunjungi, berarti nanti lokasi akan kita lakukan pendalaman terutama potensi lokasi tersebut, ya. Nah, ini nanti kita lakukan pendalaman, ya, misalnya ada profil industri, ya, berapa pekerja, atau kalau wisata itu wisata apa yang menjadi keunggulan atau layanan wisata apa yang diberikan yang hubungannya nanti kepada konten wisata itu sendiri. Kemudian yang saya ada yang kelewatan bahwa di pelaku wisata dan UKM nanti juga diberikan kemampuan analitik tentang profil pengunjung, ya, termasuk bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi kunjungan itu di masing-masing wilayah, ya, seperti itu. Kemudian untuk infrastruktur dan alat, ya, kita harapkan nanti di wilayah itu ada fasilitas koneksi internet broadband dari Bakti atau operator lain, ya, entah 3G atau 4G, dan diharapkan masing-masing peserta minimal punya smartphone, ya, untuk pelatihan ini, ya. Kemudian berikutnya secara kelembagaan nanti yang bisa ikut di pelatihan ini bisa perwakilan pemerintah desa yang ada desa wisata atau desa UKM. Kalau pengalaman asosiasi bisa ikut, kelompok Darwis, ya, kelompok sadar wisata, BUMDes, kemudian pengelola toko-toko atau UKM, ya, itu bisa ikut di sana. Kemudian nanti juga pelaku pemasaran, bisa galeri, pengepul, konsinyasi toko-toko, penjualan langsung maupun yang lain. Nah, kemudian kita nanti akan melakukan asesmen dasar, terutama mengenai apa yang sudah dimiliki sekarang. Ya, itu nanti yang akan kita berikan di menu-menu itu. Nah, kemudian secara tim kita nanti akan melakukan satu asesmen terutama hubungannya dengan potensi wisata atau potensi UKM di masing-masing wilayah, ya, dan bagaimana masyarakat bisa terlibat dari kegiatan ini. Nah, kemudian selanjutnya di programnya ini nanti kita nanti coba akan seperti pengalaman di Lombok mencoba menemukan apa persoalan yang bisa kita segera carikan solusinya sehubungan dengan pemanfaatan digital untuk UKM, ya. Misalnya waktu itu kita menemukan tentang harga Kentenun, ya, ternyata belum ada beberapa yang belum terampil menggunakan itu. Jadi secara digital UKM itu sebenarnya ada 2, namanya digital skill atau keahlian dalam diri dari apa saja. Jadi diantaranya misalnya
kemampuan untuk mendesain konten, kemudian bagaimana memproduksi konten, mengelola konten itu dari aspek skill digital ya. Kemudian juga dari aspek capability itu pemahaman mengelola informasi di internet itu sejauh mana pemahaman ya. Misalnya kalau waktu itu kita Lombok itu kurang lebih ada sekitar 59.000 sebenarnya yang tertarik di Tenun, tapi itu belum tertangkap dengan baik di UKM. Nah, nanti belum kita dalami untuk wilayah-wilayah lain, termasuk misalnya di Toba, di Minahasa, di Rote, atau di Kepulauan Duh yang ada di Mangrai maupun di Mertak. Itu nanti coba kita lakukan itu. Kemudian yang berikutnya dari rata-rata kapasitas pemasaran online-nya belum optimal ya. Kemudian ada nilai-nilai tambah yang belum digarap yang nanti bisa dimunculkan. Sehingga nanti beberapa pendampingan yang diberikan itu nanti mulai pengembangan konsep dasar pemasaran online, kemudian penyiapan media pemasaran online, pembentukan kelompok digital, pelaksanaan teknis, pendampingan operasional, monitoring inflasi, bantuan optimasi, sampai bantuan biaya operasional. Tadi mungkin nanti juga kita akan mengeluarkan untuk pembelian pulsa misalnya seperti itu untuk akses itu. Nah, kemudian model pendampingan kita akan sangat baik kalau di situ sudah ada kelompok, Pak. Misalnya sudah terbentuk kelompok di sekitar Toba, kelompok-kelompok sadar wisata atau kelompok-kelompok yang mengelola UKM. Nah, itu akan sangat baik karena dari kelompok yang ada itu nanti kita upgrade mampu menjadi kelompok digital UKM atau kelompok digital wisata. Itu tujuannya ke sana. Nah, kemudian tahapan berikutnya ini nanti kita coba masukkan tentang pengalaman dan pengelolaan pemasaran online yang secara tepat dan menarik ya. Kemudian bagaimana mengelola ini secara serius untuk pengelolaan itu. Nah, metode yang kita berikan nanti dari materi itu biasanya yang kita berikan entah kelompok atau satu persatu daripada pelaku UKM dan wisata itu kita berikan target. Dalam 4 bulan itu Anda nanti akan mampu punya apa atau mampu mengelola apa, di mana untuk menuju ke sana kita berikan satu PR yang menarik, tapi PR-nya tidak dilepas tapi terbimbing. Jadi istilahnya di sini ini disebut pendampingan karena sebenarnya pelatihan terbimbing itu yang diberikan ya. Ini contohnya ya, waktu itu ada target pasar ya, kemudian ada kelompok, kemudian siapa yang akan masuk di dalam pelaku itu. Kalau sana ada pentah desa yang mengawai, silahkan saya mewakili, pengepul, asop, pengrajin, misalkan situ atau pengelola desa wisata. Kalau pengalaman kita itu ada lain itu Pak, pengelola homestay misalnya, itu juga bisa diikutkan, atau pelaku desa wisata yang lain. Nah, kemudian ini nanti kita diantaranya apa saja produk yang akan dijual, medianya apa, outputnya. Nanti biasanya outputnya itu diantaranya mereka mampu mengelola media. Jadi ada 5 yang menjadi concern kita. Yang pertama mengenai pemilikan media. Kemudian bagaimana mereka mampu memproduksi konten. Yang ketiga, mampu melakukan komunikasi yang baik secara digital dengan partner, dengan calon pembeli atau calon pengunjung. Kemudian yang berikutnya adalah mampu memproduksi konten tadi. Kemudian yang mampu melakukan transaksi, sampai yang terakhir ukuran yang lain nanti itu dampak lain bisa kita ukur, itu diantaranya ada 4 mengenai seberapa banyak pelaku yang terlibat. Kemudian yang kedua itu dari aspek penyerapan daripada tenaga kerja. Kemudian yang menarik di program ini karena hubungannya dengan COVID, bagaimana mereka tetap bertahan di era, tetap survive di era COVID. Ini sudah kita masih ada nanti termasuk kiat-kiat untuk bertahan di COVID ya, kurang lebih itu nanti Pak yang diberikan. Nah, ini contohnya, ini hasilnya ya yang di sana. Kemudian berikutnya
yang kita buat nanti di wilayah. Jadi kita buat nanti di wilayah itu akhirnya punya kelompok-kelompok digital ya. Kelompok-kelompok digital ya. Jadi ini contoh Pak, waktu di Lombok itu ada kepala desa penanggung jawab, pembinanya, penasihatnya, ada direktur ya. Sebenarnya ini digital wisata atau digital UKM dan pengelola-pengelola, sehingga diharapannya begitu program ini selesai itu tinggal program pengembangan ya, seperti itu. Nah, kemudian saya capturekan beberapa hal-hal yang terjadi sebelum dan sesudah dari pengalaman yang ada. Belum ada lembaga akhirnya terbentuk, belum ada wadah pemasaran online akhirnya terbentuk. Kemudian peralatan medianya sebelumnya tidak ada, jadi ada. Kemudian kapasitas SDM-nya sebelumnya belum bisa mampu mengelola, akhirnya bisa mengelola. Kemudian ini berapa positif experience yang bisa diambil ya. Contoh Fitri dan wisata, akhirnya mereka punya hal-hal semacam ini. Sehingga Pak, apa yang minta bisa kita ke bapak-bapak nanti bagaimana di program ini kita bisa mendapatkan peserta itu adalah yang punya background di pengelolaan usaha kecil masyarakat, kemudian pengelola wisata ya, atau pengelola desa budaya itu juga dimungkinkan untuk ikut. Itu mungkin Mas Sarino yang bisa kami sampaikan untuk pengantar di diskusi siang hari ini. Ya, untuk info Pak, untuk info saja, untuk tambahan info, beberapa program yang kami lakukan di Jogja itu akhirnya di follow up oleh daerah, itu biasanya kerja bareng antara Diskominfo, Dinas UKM dan Dinas Perdagangan menjadi program-program namanya program klaster untuk digital UKM. Baik Pak, demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Eka paparannya. Mungkin ada Pak Narno atau dari Kabupaten Toba yang pengen didiskusikan dengan Pak Eka atau Bu Rensi. Silakan, monggo. Mau tanya sedikit Pak, terkait peserta nanti ini apakah harus baru atau yang sudah kemarin itu berlanjut lagi atau gimana? Lanjut Pak. Untuk ininya. Halo Pak. Ya. Pak, untuk yang Lombok Tengah itu berarti yang meretak sama. Ya, benar. Meretak sama Sukarara ya. Ya, benar. Jadi gini Pak, kalau untuk yang meretak itu kan pelatihannya pelatihan UKM Pak. Ya. Artinya mungkin ya yang baru Pak. Di Sukarara itu sudah tidak ada lagi pelatihan untuk UMKM, tapi untuk cakapnya Pak, untuk bahasanya. Jadi memang untuk Lombok Tengah itu ada 2 lokasi karena yang Sukarara sudah UMKM. Makanya untuk tahun ini Sukarara hanya untuk cakapnya aja, bahasa Inggris. Yang UMKM kita ditempatkan di mana? Di Mertak Pak. Demikian Pak. Oke, noted. Berarti untuk cakap di Sukarara ya Pak, bahasa Inggrisnya? Ya. Iya. Pak, dari kami di tim, kalau nanti misalnya di program ini kan ada beberapa yang Sukarara pernah pernah ikut ya dulu, pernah ikut. Jadi nanti ada satu tema yang mungkin bisa diikutkan, tapi jangan keseluruhan, perwakilan saja, karena kita nanti akan membawa tema bagaimana UKM dan wisata ini bisa bertahan di COVID. Nah ini kebetulan di era COVID ya, mohon maaf, karena materi ini sebelumnya tidak ada. Mungkin gitu Mas Sarino. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Karena kan jadi, ini ya. Memang tidak keseluruhan, karena memang bagi peserta yang sudah mengikuti atau sudah mendapatkan pelatihan sejenis, ini sifatnya melanjutkan atau men-skill up, meningkatkan, mengupgrade. Tapi kalau yang memang benar-benar baru berarti memang dari awal.
Nggak apa-apa Pak Eka yang dari sebagian dari untuk Sukarara sama Pucuk itu jauh nggak sih Pak Eka jaraknya Pak Narno? Lumayan. Lumayan. Lumayan ya. Iya, Oh. karena selatan sama tengah itu. Ada jalur pantai. Tapi nggak sampai setengah hari perjalanan kan? Oh, enggak, 1, 3 paling jam. hanya 1 jam. Hanya setengah jam, 1,5 Oh, jam. Pak. setengah jam sampai 1 jam. Ya. Oke. Oke. Artinya kita karena di 2 atau 3 atau 4 bulan kemudian, kalau memang kondisinya memungkinkan, kita akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan semua peserta, Pak. Iya, ya. Makanya tadi kita sampaikan, kalau bisa itu jangan terlalu jauh-jauh dengan lokasi desa yang kita tetapkan. Supaya besok pesertanya itu ketika dikumpulkan itu bisa hadir semua. Demikian. Pak, untuk tambahan di metode di dalam nanti pemberian materi itu kan kita akan ada namanya schedule jadwal gitu ya, schedule terutama materi pertama apa, 2 apa, 3 apa, 4, 5, 6 itu apa. Khusus yang apa Pak, yang mertak ya, itu diharapkan ikut dari awal. Tapi Sukarara itu boleh milih, terutama materi yang sebelumnya belum pernah diberikan Pak. Ya nanti kita ada admin, nanti biar admin yang akan komunikasi. Mungkin gitu Pak Narno. Ya. Mas Dikya yang silakan. Ya. Oh ya Pak, saya ada yang lupa yang saya sampaikan di metode nanti. Jadi yang pertama di kegiatan ini nanti ada metode yang kita berikan secara live seperti ini ya, sering dilakukan cakap seperti ini. Kemudian nanti sebelum live itu modul-modul sudah kita berikan atau kita sebar ya, kita berikan atau kita sebar ya. Kemudian yang berikutnya untuk handling serta pendampingan kita nanti ada yang sifatnya itu bisa real time, mungkin bayangannya nanti dibuat semacam grup-grup WhatsApp begitu ya. Ya, kemudian beberapa materi nanti kita upayakan untuk direkam sehingga ketika yang kita latih itu nanti lupa atau bagaimana mereka bisa mengakses kembali. Nah, kemudian ada pelatihan yang kita kembangkan nanti, yang kita usulkan itu by request. Jadi kalau ada tambahan pendalaman materi, ini pernah terjadi Pak, di Jogja itu ada 3 pelaku pelatihan, yaitu dari Pocong, bidangnya ada Desa Wayang, Tembi Desa Budaya, Langgeran itu Gunung Api Purba. Itu akhirnya permintaan terakhir hanya minta pelatihan bagaimana cara membuat foto homestay yang baik, itu request mereka. Nah itu juga dimungkinkan, tetapi usahakan selesai dulu ikut pelatihan baru melakukan satu request ya. Mumpung online karena kan itu lebih mudah kita lakukan, tadi tidak harus berkunjung ya gitu Manu. Nah, sudah yang ditambah apa bedanya konteks? Mas Harino. Ya Pak? Iya, ini kebetulan di tim saya ada yang ikut di online, namanya Mas Yudi. Mas Yudi kebetulan kemarin terjun melatih UKM untuk era COVID ya. Mungkin bisa memberikan pendapat, bisa ya Pak? Nggak lama paling. Boleh Pak. Silakan Mas Yudi. Oke dulu. Iya Pak, saya ini teknis ya. Pak Eka, ininya jadi kemarin kami melakukan beberapa pelatihan untuk UMKM ya, karena kami lihat
banyak walaupun di era COVID produk UMKM yang masih bisa berjalan bisnisnya, hanya caranya berbeda. Cuma yang terdampak sebenarnya adalah psikologi dari UMKM sebenarnya, sehingga tidak membaca kondisi dan juga bisa membangun potensi. Nah, potensinya juga malah tambah kuat, khususnya untuk produk-produk UMKM, Pak. Karena pasar yang dulunya harus jauh, itu sekarang pasarnya memendek atau cukup lokal saja sudah pasarnya. Jadi yang biasanya kami screening ibu-ibu kelas menengah atas di Jogja itu ada sekitar 150.000 orang yang mungkin biasanya berpikir belanja, bepergian, dan lain sebagainya itu keluar. Sekarang mereka harus mulai mengenali produk-produk lokal agar tetap menjalankan prosedur atau protokol menghadapi COVID ini dengan nyaman di rumah. Nah, ini fokusnya di situ. Jadi teman-teman UMKM ini kami kumpulkan, yang bisa kami buat komunitasnya, kami buatkan komunitasnya berbasis komunitas gitu Pak, seperti forum komunikasi UMKM tiap kecamatan, atau yang lebih luas lagi kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM Provinsi dan Sleman, Kabupaten Sleman. Itu untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bisa memaksimalkan distribusi informasi produk UMKM ke kelas menengah atas ini. Karena tujuan kami gimana caranya agar ada uang berputar dari kelas menengah atas ke produk-produk UMKM lokal. Itu yang kami kerjakan. Walaupun kita harus pikirkan juga jalan lain agar juga bisnis menengah atas ini juga bisa jalan. Misalkan kalau pemilik hotel, gimana caranya tidak tutup sama sekali, minimal dapurnya itu, apa istilah kerennya, dapurnya itu tetap bisa berjalan. Walaupun kamar itu, tapi dapurnya bisa berjalan dan tetap memberdayakan pekerja-pekerja hotel, sehingga belanja sayur mayur, daging dan lain sebagainya tetap bisa berjalan. Juga kafe-kafe atau warung makan atau restoran itu gimana caranya tetap bisa berjalan, karena memang ya walaupun memang sebenarnya banyak penurunan gitu dari pendatang, tapi dari lokal kan tidak turun. Artinya penikmat makanan tuh tetap ada, tapi dia di rumah. Penikmat baju rumahan tuh ada, tapi dia di rumah, tidak pergi-pergi. Nah, ini hanya caranya berbeda. Yang jadi tantangan adalah bagaimana mengubah UMKM yang dulunya kebanyakan atau umumnya konvensional penjualannya itu menuju digital dan bisa memanfaatkan media digital tersebut untuk mendapatkan pasar yang bisa membeli produk mereka. Terus yang kedua juga mengedukasi atau membangun istilah kalau kami emotional benefit antara produk UMKM dengan pasar menengah atas ini. Sehingga ya bisnis itu nggak mandek banget lah, ada yang berjalan. Dan alhamdulillah ya sangat berhasil Pak. Skala yang nggak begitu besar ya, belum bisa kita ini kan, tapi dari permintaan tuh dari tingkat penjualan itu cukup signifikan. Misalkan Kabupaten Sleman atau Dinas Koperasi Sleman itu membuat kegiatan di bawah aplikasi Sleman Mart, itu alhamdulillah bisa berhasil untuk menjaring pedagang-pedagang kecil yang di pasar-pasar, baik buah, sayuran dan sebagainya, dan terakhir juga operasi daging ayam yang turun drastis harganya, untuk bergabung di Sleman Mart dan dilakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memasarkan produk mereka, dan juga menghubungkan peternak ayam misalkan dengan produsen atau IKM yang dia mengolah daging ayam.
dan juga produk olahan daging ayam itu juga dijual di Sleman. Nah, salah satunya itu, dan juga di provinsi misalkan bagaimana Plut itu langsung membuat database UMKM, sehingga database besar UMKM ya dari kabupaten kota dikumpulkan semuanya, dan sekarang memang dalam proses pembenahan dan ingin membaca peta mana yang bisa digerakkan, ekosistem mana yang masih variabel-variabel yang masih bisa digerakkan di dalam ekosistem bisnis UMKM tersebut. Misalkan kalau di pasar Beringharjo itu cukup lengkap datanya, ada data petani sayur, ada data pedagang besar sayuran, ada data pedagang kecil-kecil yang sering beli ke pasar sayuran, ada UMKM yang dia memproduksi olahan sayur. Nah, ini tinggal kita petakan model bisnisnya, kira-kira seperti itu sih. Jadi nanti yang akan kami lakukan sebenarnya tidak hanya sekedar bagaimana bisa kuat setelah era COVID, tapi bagaimana juga bisa bertahan di era COVID. Potensi apa saja sih yang masih bisa digerakkan di tempat-tempat target tersebut. Terus kedua, kira-kira pasar yang bisa diraih dengan potensi tersebut di mana saja profilnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana membuat mereka pandai membaca potensi diri dan pandai membaca market, dan juga bisa internet untuk mendapatkan atau meraih pasar tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi nanti mungkin, maaf ini agak panjang ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Eka tuh nanti kita akan buat semacam model sistem ya. Mungkin nanti Pak Eka yang bisa lebih banyak cerita. Jadi intinya tuh kita ingin ini betul-betul bisa langsung mengena atau berdampak. Karena memang mumpung ekonomi itu nggak lemes banget. Alhamdulillah di Jogja masih bisa digerakkan. Artinya masyarakat tidak apatis, akhirnya menunggu bantuan pemerintah. Masyarakat bisa bergerak. Kelas menengah masih ada, uang masih mereka punya. Yuk, yang bisa kita gerakan. Tinggal caranya yang berbeda. Dulu orangnya ke pasar, sekarang orangnya, termasuk Pucung pun kemarin, mungkin ide dari tim kita, termasuk Pak Eka, bagaimana menghadirkan wayang ke rumah. Kan Pucung itu daerah wisata wayang ya Pak. Nah, mungkin tidak perlu berkunjung ke Pucung untuk sekarang karena memang tidak memungkinkan. Nah, gimana caranya wayang itu ditampilkan seperti artis-artis rumah, kira-kira seperti itu. Dan ide sederhananya seperti itulah. Mungkin biar nggak terlalu panjang, kira-kira gambaran yang akan kami inikan di pelatihan tuh, yaitu intinya memanfaatkan digital marketing untuk bertahan dan berkembang, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke Mas Yudi, makasih. Ya, pokoknya gampangnya kalau sekarang, tapi untuk level lokal ya, belanja nggak usah keluar. Jadi kita umpamanya pengen rendang, pengen nggak masak, pengen rendang udah ada, tinggal buka. Siapa yang jualan, tinggal pesen. Terus bisnis kuah lebaran seperti itu. Kayak informasinya seperti itu aja kan ya, gambaran umum sederhananya. Ya Mas Yudi ya. Halo. Unmute semua. Ya Pak. Halo. Ya. Ya sebenarnya kami ada modulnya sih ya. Ada modulnya. Ya, artinya gambaran sederhananya kan seperti itu aja tuh. Pemasaran cuman tingkatnya baru mungkin per kecamatan atau ditingkatkan lagi per kabupaten. Iya. Ya, jadi umpamanya saya nggak sempat masak, siapa yang pengen rendang, tinggal pesen rendang. Iya. Hanya memang ini Pak, yang menarik di Jogja itu faktanya bahwa mau murah atau mahal produk tersebut, yang membeli produk-produk secara online itu atas Pak. Jadi yang di perumahan elit dan lain sebagainya itu kebanyakan pembelinya di situ Pak. Jadi sebetulnya potensi besarnya kalau di sini bicara Jogja Pak ya, bagaimana kita menghadirkan produk-produk yang dengan
selera mereka, tes mereka gitu. Ini walaupun di kecamatan dengan foto tadi ya, jadi foto tersebut nanti memetakan produk-produk baru lah, seperti itu. Akhirnya nanti jadi admin untuk wilayah kecamatan tersebut yang butuh harga segala macam lokasi terdekat lah nanti warung yang mengirim, kira-kira kalau skala kecil seperti itu. Tapi kalau produk UMKM kayak home decor, apakah harus mati? Kan enggak juga. Tetap di rumah juga ingin menikmati spray yang enak atau juga hiasan dinding dan sebagainya. Dan juga yang menarik juga pembelian yang berkaitan juga itu meningkat, Pak. Khususnya oleh saudara-saudara kita yang nggak bisa masuk kerja. Terus kedua, juga kalau banyak sekali pemesanan yang tidak bisa masuk kerja itu membelikan sesuatu untuk keluarganya, misal dari hal harian ya, dia memberikan ibunya yang kerja atau memberikan kue lebaran atau baju baru. Jadi yang misalkan teman-teman di Jogja yang di Jakarta itu memberikan untuk saudara-saudaranya yang di Jogja. Ini yang tidak mungkin itu apa namanya dilakukan melalui Hidupin ya Pak. Suaranya Mas Yudi kesek-kesek. Oke Mas Yudi, secara umum sih udah ada sih gambaran. Itu nanti juga sebagian akan masuk di tempatnya Pak Eka ya Pak? Gimana Pak? Modul pembelajaran. Iya. Jadi gini, kita mengubah sedikit karena adanya isu COVID ini Pak, agar supaya betul bisa berguna bagi saudara kita nanti di UKM maupun pelaku wisata ya, yang di daerah, bagaimana follow up ini ya. Misalnya ambil contoh ya, ada tradisi menarik di dalam berlebaran misalnya di Lombok, siapa tahu nanti dari Lombok itu ada order-order dari Jakarta yang hubungannya dengan yang di Lombok, karena silaturahmi tetap jalan. Kita banyak order-order kue yang ditujukan dari orang Jakarta untuk orang tuanya yang di daerah itu terjadi. Ini contoh ya, kegiatan-kegiatan yang nanti masuk di konteks pelatihan Pak Mas Arino. Nggih Pak Eka. Mungkin dari Pak Sunarno ada yang mau didiskusikan lagi, atau dari Toba, mumpung ada Mbak Rensi masih ada, Pak Eka masih ada, monggo silakan. Oh, mungkin kalau nggak ada Mbak Rensi. Halo Mbak Rensi. Iya Pak, kalau saya sih concernnya gini sih Pak, jangan sampai nanti kan setelah ini saya juga akan coba bantu untuk bikin yang tadi Google Form. Jangan sampai irisannya ini, karena sepertinya target kita mirip ya Pak Eka ya, dan Mas Yudi juga Mas Ervin di situ. Nah, walaupun serupa tapi tak sama gitulah. Kalau untuk bicara ekosistemnya bisa jadi sama ekosistemnya, tapi untuk target manfaat ini diharapkan yang akan lebih tahu dan bisa coba mengajukan adalah dari bapak-bapak dan ibu. Mohon izin Ibu. Ya, dari Kabupaten Toba. Maaf ya Pak, matinya. Dia mati sendiri dan mulu saya cara Pak. Iya. Jadi misalnya mau nengok apa ya Pak? Langsung makannya ini boleh syukur kalau itu main dapat karena katanya ada itu gitu. Intinya anak Pak Oh, semacam UMKM berbasis digital. Mas Iksan translate. Sayang cuma dari Minahasa Utara sama Rotendao nggak hadir ya, nggak ikut. Iya betul. Padahal Jepang saya juga ada concern karena rekrutmen sebenarnya sudah hampir berjalan, tapi tetap semuanya akan melalui proses kurasi antara Cakap dan Bakti sih. Iya. Iya. Ya mungkin nanti kita minta tolong sama bapak-bapak dari dinas untuk mensosialisasikan ke dinas terkait
barangkali dinas terkait itu punya, biasanya kan kalau dinas terkait mulai dinas pariwisata atau dinas UMKM kan punya data masyarakat atau data pemandu wisata. Nanti kan tinggal sodorkan ke dinas kominfo meneruskan ke kita. Tapi untuk selanjutnya kita kurasi. Kan seperti itu ya metodenya Mbak Rensi sama Pak Eka ya? Iya betul. Sebaiknya sih tetap istilahnya lead project di daerah tetap dari Kadis Kominfo sih Pak. Iya. Karena kalau nanti kita ada Monef, kita pun juga payung koordinasinya pun juga dengan masing-masing dinas Kominfo setempat. Iya. Iya. Dari saya sudah cukup clear sih Pak. Kami harus ngebut dulu nih bikin Google Form-nya untuk membantu Ibu biar lebih lancar rekrutmennya. Pak Eka, halo Pak Eka. Ya. Pak Eka, untuk yang model Google Form seperti yang model itu ada juga kan tempat Pak Eka ya untuk memudahkan menjaring peserta. Iya, kita nanti bentuknya jadi aplikasi. Bentuknya udah aplikasi Mas Sarino seperti yang kita dapatkan dengan Mbak Ari juga Mas Sarino sebelumnya, jadi sudah langsung terukur dari situ. Ya. Oke, berarti nanti di-share aja di grup Pemda kita ya Pak. Ya. Teman-teman dari Pemda bisa menindaklanjuti. Oke, dari aku sendiri sih pribadi, atau Mas Iksan ada tambahan, aku sih cukup. Mas Iksan monggo kalau ada tambahan. Oke, cukup. Mbak Rensi cukup, Pak Eka dari Toba maupun Pak Narno dari Lombok Tengah ada masukan lagi sebelum ditutup Mbak Rensi? Cukup Pak, cukup. Oke. Nanti kan kalau misalnya kurang jelas kan bisa di grup. Oh iya Pak, kita diskusi kita masih berlanjut sampai lewat grup aja Pak. Oke. Oke Mbak Rensi, cukup Mbak Rensi. Oke baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Nanti kita lanjut akan di grup yang sudah dibuat oleh Pak Sarino beserta konklusi hari ini. Terima kasih, sehat selalu, jaga kebersihan. Terima kasih sampai ketemu setelah COVID berakhir ya Pak. Ya. Oke. Ya, Sama-sama. terima kasih. Selamat siang. Ya.